Saya dari Pangkep kemarin membawakan Isra Mi'raj, maka dialangi Nabi ta kendaraan namanya borak, nasang katuria celuk cado maka siapa nasa dimborak lek magali asa dimborak kowe lek mah bukan borak, barkon ya. Barkon itu seperti kilat. Padai bila tak kajoy ya kolari tanda kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa ala sayyidina al-Mustafa alladhi harama al-batila wa ayyada al-haq wa tamasha ar-razaila wa ahya al-fadail wa tammama makarim al-akhlaq wa ala alihi wa sahabatihi wa mutabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, jamaah Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam ini saya pribadi merasa berbangga dan bersyukur karena masjid kita ini alhamdulillah mampu melaksanakan satu acara yang cukup mulia, yaitu acara peringatan Isra wal Mi'raj. Sudah banyak sekarang masjid besar lebih megah daripada ini, tapi tidak bisa melaksanakan peringatan semacam ini. Kenapa? Apakah karena mereka sibuk atau karena alasan lain? Tapi kita di Ittifaqul Jamaah ini alhamdulillah, di sela-sela kesibukan kita, alhamdulillah kita berada di tempat ini memperingati satu peringatan agama yang luar biasa. Kalau ada acara semacam ini, yang hadir bukan hanya bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu, tapi ada juga rombongan malaikat yang hadir. Namanya rombongan malaikat rahmah yang menghadiri setiap acara kajian atau pengajian. Apa gunanya mereka menghadiri? Alhamdulillah, mereka akan mendoakan tempat ini dan mendoakan kita semua yang hadir. Alhamdulillah. Kalau malaikat berdoa kepada Allah, tidak bisa ditolak, selalu diterima. Tidak sama kalau kita berdoa, selalu ditolak. Tapi kalau malaikat selalu diterima, tidak pernah. Karena ada dua senjatanya malaikat. Kalau ada manusia semacam kita ini mempergunakan juga senjata itu, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Apa senjatanya malaikat? Dua, Pak. Yang pertama, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah berdosa. Kalau ada orang yang tidak pernah berdosa, insya Allah satu kali berdoa langsung diterima, tidak perlu pikir-pikir kapan diterima. Alhamdulillah.
Yang kedua, senjatanya malaikat satu kali berdoa langsung diterima. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia selalu aktif melaksanakan perintah Allah. Tak pernah meninggalkan perintah Allah. Alhamdulillah. Ini saya jadikan mukaddimah dalam pertemuan yang mubarak ini. Kemudian insya Allah saya akan lanjut sedikit hal-hal yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Sebenarnya ini selenge orane makunrai kalau Nabi Muhammad Isra, maka seharusnya umatnya juga Isra. Kalau Nabi Muhammad Mi'raj, maka seharusnya umatnya juga Mi'raj. Sekarang kita akan kaji bersama. Kalau Isra'nya Nabi Muhammad dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak 1.500 kilometer. Si 1.500 kilo tu belana perjalanan anak bita 1.500 kilometer. Kemudian Nabi Muhammad menempuh itu dengan waktu hanya 5 jam. 5 jam. Jadi Nabi Muhammad antu Mi'raja 5 jam. Start jam 9. Dihitung jam 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 baru pulang. Kebetulan saya terlambat sedikit tadi. Saya berdoa mudah-mudahan jam 9 baru dimulai. Ternyata betul, karena Nabi Muhammad Isra start dari Mekah jam 9 malam. Ya. Jadi dek nama gaga kikmat doa doja yakko peringatan Isra Mi'raj. Karena Nabi Muhammad Mi'raj atau Isra Mi'raj itu memang malam. Lailan diset diweni atau sekian malam. Ya. Kemudian 5 jam itu PP. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dari umrah naik mobil dari Madinah ke Mekah berapa jam? 6 jam. Kemudian jaraknya hanya 480 kilo. 480 kilo 6 jam. Nak bita alhamdulillah 1.500 kilometer 5 jam. Tanda kencana ya roh kendaraan Rasulullah. Sehingga diistilahkan kalbarkil khatib, seperti kilat yang ya melambai ya padami billah takkajoy ya. Jadi ia tu borakna nabita seperti kilat menyambar, makencah larinya. Karena dulu belum ada pesawat, maka tidak bisa kita ya samakan dengan pesawat, tidak bisa ya. Jadi namanya burak, dari kata barkun, burak ya. Tapi orang Bugis mengatakan borak itu ya nama orang ya. Saya dari Pangkep kemarin membawakan Isra Mi'raj, maka dialangi nabita kendaraan namanya borak. Nasang katuria cado
Kata siapa? Nasa dembora. Lek magali asa dembora kowe. Lek mah bukan borak, barkon. Ya, barkon itu seperti kilat. Padai bila tak kajoe ya kolari tanda kencana. Jadi tidak bisa dilihat gambarnya itu, Pak. Ada yang dijual di pasar itu 300.000 pakai cermin besar, kemudian gambarnya seperti perempuan cantik, kemudian ada ya sayapnya kapanina seperti kuda bentuknya, bodinya, kemudian ditulis hadza burakun nabi, inilah boraknya Nabi Muhammad. Itu perbuatan Yahudi. Bukan orang Islam yang gambar itu, Pak. Orang Yahudi yang gambar. Pas sapak doi itu. Ya. Ya, bukan main 300 sebuset di. Ya kalau aku 1.000 lumayan. Ya, lumayan. Padahal tidak begitu. Tidak begitu. Tidak bisa dilihat wajahnya. Borak itu wetun nama meraja nabita. Karena kencangnya, ya, kencang, ya. Boleh diyakinkan bahwa ada kendaraannya Nabi Muhammad namanya borak, tapi tidak boleh diyakinkan gambarnya itu, tidak boleh, ya. Apalagi disimpan di rumah, lebih baik kita singkirkan itu, Pak. Kenapa? Melanggar ini, melanggar, ya. Itu kan orang Yahudi yang gambar, ya. Oleh karena itu saya mohon maaf, saya pernah diundang mengadakan Isra Mi'raj, masih lengah gambar borak dipasang di olok kowe, ya. Maka waduh, bagaimana caranya disinggung sebentar ini? Nah, ada gambarnya. Ya, paling sulit juga itu kalau begitu, ya. Kalau sekarang alhamdulillah dek magaga gambar-gambar borak, ya. Kenapa diambilkan borak? Karena itulah kendaraan tercepat pada saat itu, ya. Dek nagaga kendaraan lebih makencan ya rolarinna borak, sehingga diambilkan kendaraan borak, ya. Kemudian di dalam perjalanannya itu perlu saya garis bawahi dikit. Di Pueyo Arona Nabita tuh dibelah dadanya. Caranya dibelah itu cara malaikat, Pak, bukan cara kita. Kalau cara kita dioperasi. Kalau malaikat ndak. Nasapu-sapu mi Arona Nabita. Baru dia bilang nasaba isinna puang Allah Ta'ala tatimpa i aroma lebihna Muhammad. Langsung terbuka. Setetes pun darah tidak ada yang keluar. Begitu keluar, dikeluarkan hatinya, ya. Biasa mana ki kapan minta hati di hati tahu dek. Oh iya dek toh. Ya. Tapi malaikat Jibril dia keluarkan itu hatinya Nabi Muhammad. Kemudian dia ambilkan baskom besar, dikasih air zam-zam penuh, napa dipanokro, ya. Kemudian dibersihkan. Padahal hatinya Nabi Muhammad hati yang suci. Kenapa harus dibersihkan? Ternyata ada segumpal daging di situ, Pak, yang melekat dalam hatinya Nabi berwarna hitam. Ya dia lain dibersihkan baru dikeluarkan itu. Apa itu? Namanya sifatul basyariyah. Ya, sifatul basyariyah. Kalau bahasa Indonesianya kursinya iblis. Jadi ini tuh bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk Pak Ustaz, masih ada kursinya iblis di dalam hatinya.
Alalena min Nabi Muhammad, dihilangkan itu. Dihilangkan kursinya iblis. Makanya kalau Nabi Muhammad salat itu Pak bisa tembus. Napai takbir ingatannya tembus sampai salam. Kalau umat Muhammad ya idik mananya tidak ada yang bisa tembus. Alalena min Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang bisa tembus. Jadi kalau ada yang promosi bahwa saya ini kalau salat itu pendek napa urut tu takbir ku pendek gangken nak bersalat dega ku nyerang. Wah, itu promosi. Promosi. Ya, tidak ada yang begitu. Tidak ada. Ya. Ustaz juga tidak begitu. Mau ustaz mah promosi, mau pak kiai mah promosi, jangan percaya. Karena tidak ada kiai yang pernah dioperasi dan dikeluarkan hatinya seperti Nabi Muhammad. Tidak ada. Ya. Jadi ibu-ibu kemas sempajak Allahu Akbar mereka dengeran, biarkan saja. Kenapa? Masih ada kursinya iblis di dalam. Ya. Tegi memondro kursinya iblis itu 2 jari di bawah susu kiri. Ya. Oleh karena itu Imam Ali karramallahu wajhah kalau salat tanda itu 2 jari di bawah susu kiri. Kalau takbir begini Allahu Akbar di kiri. Ya. Imam Ali yang begitu. Kenapa? Dia orang tasawuf. Orang tasawuf memang begitu, Pak. Tandrai latifatul qalbi engkai dilalenna wa takkalena. Ya, ada namanya latifatul qalbi di sini, kursinya iblis. Ya, dia kemas sempaja tanda itu. Jadi jangan kita anggap enteng itu kalau ada orang takbir ke kiri. Semoga tos ya, kayak ini ya. Wanda itu orang tasawuf. Memang begitu, Pak. Kalau Abu Bakar salat bukan di kiri tindih, di atas. Begini. Ya, Abu Bakar itu ala Abu Bakar. Kalau Umar di tengah. Kalau Ali di kiri. Kalau Utsman di bawah. Di bawah. Ya. Kata Kak beri Utsman itu apa kong? Allah turun itu. Ya, samanang kelamat dan dibawa sekali. Kenapa? Karena Utsman bin Affan bodinya besar. Maloppo-loppo babuana cek dek. Ya, kalau orang besar bodinya baru dikasih begini, tidak bisa. Posoi. Begini saja kadang-kala susah. Jadi model-model salat itu sebenarnya tidak usah dipertentangkan. Karena ada semua sahabat yang mengikuti. Abu Bakar dipanggil, kenapa salat begini? Agak nasa saya lebih khusyuk kalau di sini. Maka Nabi teruskan. Ya, jadi boleh. Ya, tidak boleh kita bertengkar gara-gara model-model seperti itu. Kemudian, ini ada pembelajaran Bapak Ibu, utamanya anak-anak kita. Itu anak sebenarnya perlu pendidikan sebelum lahir. Kenapa? Itu anak sebenarnya kalau sudah lahir sudah susah diajar itu, Pak. Nabi mengatakan addibu auladakum qabla wiladati. Didiklah anak-anakmu sebelum lahir. Jadi itu yang sekarang kurang, Pak. Pendidikan sesudah lahir sekarang mantap. Ya, ada S1, ada S2, ada S3. Tapi pendidikan sebelum lahir belum tentu. Ini ada gambaran dikit, Pak. Itu bayi di dalam kandungan ibu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga,
bulan keempat itu pembentukan fisik. Apa itu bunda tuh? Ya, dibentuk. Ya. Kemudian bulan kelima, pemberian roh. Diaren itu roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Ya. Diwarungan nih nyawa. Sudah mulai goyang itu, Pak. Bulan kelima. Tapi bulan keenam, pembentukan afidah. Disitulah kita mulai tanamkan pendidikan kepada anak yang sudah 6 bulan dalam kandungan. Ya konen niulenna tampuk nama kunraye, di situ diobati, dididik dengan pendidikan sebelum lahir. Ya. Lalu makanya bapak-bapak terlambat nih Pak Ustaz. Adik nagaga 6 bulan. Ya, mage matoa nih, lobek nih, terlambat. Wanda, tidak ada kata-kata terlambat. Kalau tidak bisa kita pakai, berikan kepada anak-anak kita, ponakan-ponakan kita. Pendidikan sebelum lahir yang bagus itu mulai 6 bulan dalam kandungan. Saya pengalaman Bapak Ibu, kemarin ada guru saya, 7 anaknya laki-laki semua, tapi semuanya hafal Quran. Alhamdulillah. Niat jantan nimaya di Ittifaqul Jamaah, 7 anaknya apalak ngasing. Niat jadi di kampungku tidak apa-apa. Niat jadi kalingkun joren apa rapungangi, 7 anaknya apa perampok tak lupa-luka ada aslina apa depungan. Tapi kalau 7 anaknya hafal Quran semua, tidak ada. Tapi ada guru saya, ya dapat itu Pak, 7 anaknya laki-laki semua, tapi hafal Quran semua. Begitu kemarin saya mau merencanakan pernikahan, saya datangi rumahnya beliau. Langsung bertanya, ada apa nak? Cari apa? Apa perluta? Akan-akan saya hanya mau bertanya Pak Kiai, kenapa bisa anak kita 7 orang laki-laki hafal semua? Ada apa ini? Tidak mungkin ya instan seperti itu. Ada rahasianya ini. Beliau ketawa-ketawa saja. Dia tanya saya, Natanaika, maka dia metonik berkeluarga. Kata iya, insya Allah. Saya sudah siap. Dia bilang duduk baik-baik. Terima ini. Terima nasengan. Terima. Karena apa nih terima? Karena barakah. Barakah. Ternyata la ilaha illallah itu ilmunya gampang-gampang susah. Kenapa? Yang tidak tahu susah, yang sudah tahu gampang. Ya, gampang. Ya, jadi namanya gampang-gampang susah. Ya. Kenapa gampang? Karena modalnya hanya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ikan adek na pala qul huwallahu ahad. Ya kong kadek na pala ya dok itu dipecah. Ya, la ilaha illallah modalnya hanya qul huwallahu. Saya terima. Ya, qul huwallahu modalnya. Mulai dari usia 6 bulan dalam kandungan, setiap malam Jumat, ya, diingati setiap malam Jumat dibacakan nih qul huwallahu ahad orang yang hamil 6 bulan itu. Bagaimana cara membacanya? Istri sesudah salat Isya disuruh baring, baru suami duduk menghadap ke Ka'bah. Ya, nah loloi bainena
Tapi itu istrinya masih pakai yang salat, ya masih ada mukenanya. Ya dipasui wajunna, oh bahaya tuh. Ya itu dan nih, tuh duduk menghadap Ka'bah, istrinya di depan baring-baring. Tudat-tudang alena tudat-tudang bainena leu-leu. Kemudian baca surah Al-Ikhlas 41 kali. 40 sedi ringan ini 41. Tapi caranya setiap 3 kali diletakkan tangan kanan di atas perut istri. Ya ko genet ni kata lu paleso ni. Jadi perlu metoi engkapa talakona na cocok. Berapa dia talak dada salah baca ki. Ya palesoi. Kalau sudah dipegang perutnya baru berniat, ya Allah, perbaikilah model hati anak saya ini sama dengan modelnya hati para nabi-nabi Allah. Ya. Bajikiang tananna atinna anak kunne sangkam malek tananna atinna nabiyah. Itu hatinya Nabi Pak, si rupa ji. Seperti gelas, duduk Pak, duduk. Lengengi atinna, gampang menerima kebenaran. Tapi hatinya orang awam, bangsa tanne 3 macam itu Pak. Engkat tudang seperti gelas, duduk. Ada yang baring, engkau leu atinna tu. Engkau mopang telengkup. Ya. Boleh kita belajar bersama Pak. Pegena ni telu anak ta bisa kita belajar. Punna telu mi anak ta boleh maki belajar itu. Anak pertama lain, anak kedua lain, anak ketiga lain. Padahal kita berpikir, kenapa bisa beda-beda ini? Nasib limi paberek na polei. Ya tomar bapakna, ya tomar mamakna. Tak pernah diganti-ganti. Kenapa bisa 3 macam ini? Oh, model hatinya 3 macam. Ada yang duduk, ada yang baring, ada yang telengkup. Justru itu di sini peran orang tua mendidik anak. Ya. Yakko 6 bulan nih palesok nih baca qul huwallah 3 kali baru berdoa, ya Allah, perbaikilah model hati anak saya di dalam ini sama dengan modelnya hati para nabi-nabi Allah. Alhamdulillah, saya pribadi Bapak Ibu lakukan itu Pak setiap malam Jumat. Waktu anakku biasa anak pertama pendek wat dojai metia ya. Setiap malam Jumat dijaga itu. Ya. Biasa haji perempuan itu tidur ngorok-ngorok dia. Ya, kena aku jampangi. Yang penting saya lanjut. Jadi setiap 3 kali letakkan lagi. Setiap 3 kali letakkan lagi. Seperti itu niatnya terus. Ya. Mudah-mudahan hatinya ya lengeng insyaallah. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati. Ya, Allah Ta'ala itu balik-balik ya ti. Jadi ya roh dibaca di qul huwallah 3 kali 3 kali. Jadi kita pasang itu 10 kali 3 berarti 30. Ditambah 3 kali 3 9 berarti 39. Ditambah 2 menjadilah 41. Ya. Alhamdulillah dilakukan itu Pak setiap malam Jumat. Begitu terus sampai lahir anaknya. Gangkena jadi anak-anaknya Pak. Jadi kita lakukan itu 3 bulan berturut-turut. Telung puling di jama ya. Saya pribadi alhamdulillah hujama ya Pak 3 bulan. Ternyata betul Pak, anak saya jadi
hafal Quran. Anak pertama. Si Sena anak kedua walupai. Ada. Ya tosi tidur lasata pada kalupa-lupang. Kan sana maning pada kalupa-lupang maning ya. Ya ustaz lagi. Ya. Kukalupai anak kedua. Anak ketiga kukalupai sih. Anak keempat lupa lagi. Anak kelima kukalupai. Anak keenam baru saya ingat. Kenapa? Sudah besar yang pertama. Lompomi kucini kan dede. Lah jadi tojing tahun nih. Ya. Jadi hafal Quran. Alhamdulillah. Ya. Itu anak pertama saya, sekarang sudah jadi dosen di IAIN Ternate. Dan beliau sudah diangkat jadi imam besar di Masjid Agung Ternate. Ya. Kalau ada bapak-bapak jalan-jalan ke sana, ketemu dengan Pak Imamnya itu, lihat ada kaleseku di situ. Ya. Tapi lebih gagah dia daripada bapaknya. Karena bapaknya cepot-cepot guluki. Ya, tapi anaknya alhamdulillah. Ya, namanya Ustaz Amri LC. Ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu itu produk Qul Huwallahu Ahad. Ya, ya. Pun naupaki nakana gurunta pun naupaki totoana jadi apa laki anaknya. Kalau tidak, tena naupa minimal, tena na susah diajar tulis baca Al-Quran. Karena sekarang Pak, susah sekali tuh anak diajar baca tulis Al-Quran. Nia anak-anak, sampuro min ruwa gurunna tena pala tamma. Ada. Anju gurua kama-kama jak dalatong. Antamana ngaji nakana cerak ko. Apa nih pak cerakkan nakana ayam bangkok. Ada. Nah kalau siang tongki gurua. Ya, tutuki. Ya, susah sekali diajar baca Al-Quran kalau tidak dididik sebelum lahir. Ya. Jadi ada fungsinya itu Pak, pendidikan sebelum lahir. Alhamdulillah. Saya pengalaman Bapak Ibu, anak pertama berhasil. Anak keenam baru berhasil lagi satu. Itu yang imam di Al-Markas Maros. Ya, ada anak keenam di sana. Namanya Ahmad Mutawalli. Ya. Kemudian anak ketujuh, kalau lupa sih. Ya. Nanti anak kedelapan, alhamdulillah, baru ingat lagi. Alhamdulillah. Jadi 8 anak saya, 3 yang bisa jadi hafal Quran. Alhamdulillah. Lagi anak tak jadi apalah, luar biasa. Bipa pun lebih dari 1. Alhamdulillah. Tapi kuncinya sebenarnya gampang-gampang susah. Ya. Kenapa? Hanya Qul Huwallahu Ahad modalnya. Cuma dibutuhkan kesungguhan hati, ya, kesungguhan hati, insya Allah. Ya. Kalau ada anak-anakku di sini yang masih muda-muda, usia kandungan istrinya masih bisa, ya, 6 bulan boleh diuji coba Pak, uji coba, insya Allah. Ya, ini ilmu dari ulama, ya. Ada yang mengatakan saya tidak mau ikut ulama, ikut hadis saja. Tidak bisa, tidak bisa. Langsung ikut Al-Quran, tidak bisa. Kenapa? Yang terjemahkan Al-Quran itu ulama. Yang terjemahkan hadis ulama. Langsung baca, karena saya belajar dari Al-Quran saja. Iyo, siapa yang terjemahkan itu Al-Quran yang kau baca? Itu ulama. Jadi tidak bisa orang pintar kalau tidak ada ulama. Ya. Jadi jangan terlalu lancang mengatakan saya tidak perlu ulama. Ya.
tidak perlu mazhab. Ya, yang saya butuhkan Al-Quran, tidak bisa. Ya, dari mana kau belajar kalau bukan dari ulama? Ya, justru itu kalau Nabi bisa diikuti, maka ulama juga bisa diikuti. Kenapa? Ulama adalah warasatul anbiya. Waris, ya, pewarisnya Nabi. Sekarang sudah tidak ada Nabi, maka cari ulama yang mu'tabarah, baru bertanya di situ. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama ahlu zikir, ya, yang pintar, ya. Kalau ada ulama yang mu'tabarah, tanyalah dia, ya. Oleh karena itu banyak sekarang yang mengkotak-kotakkan pemahaman kita, ya. Tena menahelo karena pendapat ulama jintu tena laki kubinawang, ya. Ngapa karena yang penting saya hadis. Iya, baca mi hadis kah terjemahannya. Siapa yang terjemahkan hadis itu? Itu kan ulama. Jadi ya jangan lari dari ya kodratnya. Ya, tidak ada ustaz yang bisa jadi ustaz kalau bukan jasanya ulama. Tidak ada. Sepintar apapun Anda, tidak bisa. Ya, jadi tidak bagus itu kalau ada orang mempromosikan bahwa tak usah belajar kepada ulama, tak usah pesan-pesan ulama, langsung saja hadis, langsung saja Al-Quran. Tak bisa kita bicara Al-Quran dan Al-Hadis kalau bukan jasanya para ulama kita. Ya. Oleh karena itu ini perlu kebersamaan. Jangan-jangan kita sendiri yang bertengkar habis-habisan. Ya, habis waktu saja itu. Ya. Oleh karena itu mari kita sadari ulama memberikan contoh kalau mendidik anak sebelum lahir, caranya bacakan surah Al-Ikhlas setiap malam Jumat di bulan ke-6 ke atas sampai lahir. Alhamdulillah. Saya pribadi ikut ulama karena guru saya yang ajarkan kepada saya. Akhirnya terbukti, Pak. Terbukti. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah dibedah dadanya Nabi Muhammad, keluarkan hatinya, baru kasih masuk lagi pertama siatinna. Kemudian pasti tutui, tidak dijahit, enggak. Masa tahu dijahit ilisu, enggak. Nasapu-sapu malaikat Jibril, dia hanya usap. Nasaba isinna puang Allah Ta'ala tatutui aroma lebihna Muhammad. Alhamdulillah, langsung tertutup, tidak perlu dijahit, tidak, karena kekuasaan Allah. Ya. Purai ya ditutup, distempel di dada sebelah kanan, capak palip-palipna, ya, dengan stempel khatamun nabiyina wal mursalin. Ini khatamun nabiyina wal mursalin. Perlu saya jabarkan sedikit. Iana romatu ialah pejepu, pengenalan terhadap Nabi Muhammad. Kalau hanya dikenal Nabi Muhammad dengan nama, tapelaki. Kenapa? Muhammad itu banyak. Di kampung saya ada juga. Namanya Muhammad Pakasalo. Mungkin di sini juga ada Muhammad Pasarat Cidu. Ya. Jadi kalau nama saja Anda tidak bisa. Yang dikenal pada pribadi Nabi Muhammad itu adalah stempelnya. Ada riwayat yang saya baca, Pak. Kalau umatnya Nabi Muhammad sakratul maut, maka ada Nabi Muhammad yang menjemput. Alhamdulillah. Jadi umat Nabi Muhammad itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Orang yang dihormati,
orang hebat. Jadi permantap pendekatannya dengan Nabi supaya Nabi mengakui kita bahwa ini umat saya. Yang susah itu sebenarnya kalau kita saja mengaku. Ada saudara kita yang mengaku, saya itu keluarganya Pak Wali Kota. Begitu ketemu Pak Wali, dia bilang, saya tidak tahu itu. Siapa itu? Ya, Pak Cena, Pak Kasia kan. Ya. Tapi kalau Pak Wali Kota yang tunjuk, oh itu keluarga saya. Oh, alhamdulillah. Begitu juga nanti di padang mahsyar, Pak. Banyak orang berteriak di padang mahsyar, ana ummat Muhammad. Saya umat Nabi Muhammad. Sering ikut ya Isra Mi'raj, sering ikut Maulid. Ya. Ternyata begitu ketemu dengan Rasulullah, Nabi tidak tahu dia. Saya tidak tahu dia. Ya. Kenapa? Ya, hanya dia yang mengaku. Ya. Oleh karena itu perlu kita ketahui itu, Pak, stempelnya. Itu stempel tidak bisa dirubah siapapun. Iblis sekalipun tidak bisa merubah. Kalau selendangnya bisa dirubah, warna hijau boleh. Ya, wajahnya bisa dirubah. Baru iblis mengatakan, sayalah Muhammad, ikut saya. Ya, ada orang sakarat itu pintar, Pak. Ditanya, sudah ada panggilan yang benar? Dia bilang belum. Biasa tapi talung menggong-menggong, belum. Oh, orang pernah belajar itu. Ya, yang dia cari itu stempel. Stempelnya Nabi Muhammad itu, Pak, waktu sebelum diisrakan ada dua. Ada stempel syariah, ada stempel rahasia. Untuk membudayakan itu yang dibaca kalau selesai salat, Pak. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Kemudian kita naikkan tangan itu, pegang di sini. Bacalah stempel Nabi Muhammad. Yang bisa baca yang panjang, silakan baca. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Selesai dibaca itu baru berdoa, ya Allah, mudah-mudahan roh saya dicabut di sini, karena ini jalur selamat, Pak. Pun lihat tahu cabut nyawana di sini, hebat dia, orang selamat itu. Sesudah itu kita pindahkan atau di sini jalur selamat juga. Ada orang dicabut rohnya melalui mulut. Ya. Sesudah itu pindahkan atau di sini, jadi 3, Pak, ya. 1, 2, 3. Jadi pun ada pakai sambayang tenan tu nih. Itimbai bawang rupanta. Assalamualaikum. Wadah. Ndak begitu. Ya, di palesok melecet-lecing. Baca doa stempel Nabi. Allahu wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Baru berniat, ya Allah, mudah-mudahan roh saya dicabut di sini. Sebenarnya ini, Pak, kelas 3 kalau di sini. Kalau di sini kelas 2. Kalau di sini kelas 1. Tapi tidak boleh bangga di hadapan Allah. Tidak boleh. Mintalah kelas 3. Kalau dikasih kelas 2, alhamdulillah. Kalau minta kelas 2 dikasih kelas 1, alhamdulillah. Ya, jangan mentang-mentang sampai rajin Jumat. Dek bana to ngap beda salah kanan rini kau hai. Oh, kelas 1 tuh na tembak bela. Ya, nah, langsung malaikat kana tanja no Ya, langsung kelas 1 na minta. Kelas 2 lagi belum tentu. Ya, kelas 3 lagi belum tentu. Yakin. Ya. Jangan ya takabur di hadapan Allah. Ya, jadi mudah-mudahan di sini atau di sini atau di sini. Tapi tiap pamarungi, ya ikut sini apa marungi. Assalamualaikum, apa kabar?
Akan ngapa na pamarungi? Nakana riampik ko na pamaruntongi. Akan kacoy-coy miya. Dia na pura mak guru ya. Ya, tidak pernah belajar. Ya. Oleh karena itu ada 3 telu lalena nyawai masuk nariasa mate seleng. Itu yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mau mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Ya kalau kita mati seleng, perbaiki hatinya, perbaiki lisannya, perbaiki perbuatannya. Ya na tidak seselep pak. Napat tongeng yati, napo ada lila, napat dupai gau. Itulah Islam. Ya. Jadi nak ke pribadi biasa kukutaan nan tawang karena salang ko, karena iya. Sambayan jako nak kena tena ada. Tena napat rupai gauan. Ndak. Ya. Salang ko iya. Puasa jako nak kena tena ada. Ai salang. Ya. Kenapa tidak dibuktikan dengan perbuatan? Harus dibuktikan dong dengan perbuatan. Kenapa kau puasa? Karena saya Islam. Kenapa sembahyang? Karena saya Islam. Alhamdulillah. Itu yang perlu pak. Yang perlu. Bukan pengakuan saja saya Islam. Sembahyang karena katena ada. Susah kok. Susah kok. Ya. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu, sesibuk apapun utamakan salatnya. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian setelah berkendaraan Nabi, sampailah beliau di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu beliau memulai Mi'raj. Jadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke atas, ya. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Bahkan lagi naik lagi 1 tingkat, namanya Sidratil Muntaha. Beliau naik ke situ, Pak. Sesampai di Sidratil Muntaha, Jibril itu sudah capek, Pak. Sehingga Jibril singgah, duduk-duduk di bawah pohon Sajaratul Muntaha. Ya. Niap pokok kayu raten joing arena Sajaratul Muntaha. Orang Arab mengatakan Sidratil Muntaha. Ternyata anjo 1 pohon saja, tapi daunnya banyak sekali. Kenapa? Sebanyak jumlah manusia di muka bumi, sikam matongan jo lembaran-lembaran daunnya. Setiap daun di situ tertulis nama. Ustaz Asis ada namanya di situ, Pak. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu ada semua namanya di situ. 40 hari sebelum meninggal Ustaz Asis, jatuh daun itu yang ada namanya Ustaz Asis. Ya. Jadi ada memang orang tertentu, Pak. Setelah jatuh daunnya, biar berobat kemana? Tidak bisa lagi. Ya, biar ke Singapura, biar kemana, tidak bisa. Kenapa? Sudah jatuh daunnya. Ya. Kok medun ni tak denan ni daud ta, apa boleh buat? Kan remema matet ni ya. Kenapa katanya tamatin untuk? Ya. Mana ya dokter apa no hadirkan? Tidak bisa. Sudah jatuh daunnya. Ya. 40 hari sebelum meninggal. Ya naro naita nabita Sidratil Muntaha arena. Nabi juga singgah duduk-duduk di situ. Tak lama kemudian nakutak nang malaikat Jibril. Karena sajen naji tawal ne Mi'raj. Masa tidak ke atas lagi. Cuma saya minta izin. Kenapa? Kadin tahaituha kaza. Sagengku dinakken ne. Kena mukul naik. Kenapa? Di atas ini daerah cahaya. Kalau saya naik sejengkal saja, hancur saya. Hancur kak nataro tajam. Ya, Jibril mengaku.
Kemudian akan Nabi Muhammad inak iya akan kau naik kok ya. Jadi nikane malaikat Jibril lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kalinna erok naik akan nanti kamu cara aku naik karena gampang. Kau punya senjata. Senjatanya Nabi Muhammad ada di ubun-ubunnya. Nah karena Jibril buka kisongko nusike di Muhammad. Jadi lak bikin tu benas songkok ki jangan terlalu ke depan. Karena tongku cini kama-kama di modele na sing napalin di songkok na apa ya. Nanti harus si bagi tahu ah. Haji po ngoroan na yun. Singiro na palin di songkok na kinakaman to na bita apa congay songkok na. Disuruh di Jibril angka-angka ki songkok no naik. Si kalin na angka naik. As-suluki cahaya batu di kepalanya Nabi Muhammad itu yang disebut nurun fauqa nur. Singara ratiangan na singara. Itu yang menembus ke atas ya cahaya yang bermacam-macam na tembus kina agaron naik ya nakana Jibril naik maka Muhammad maka Nabi Muhammad naik Jibril tina kulle dah bisa kena sageng ku tina ya naik Nabi Muhammad dengan perantaraan itu nurun fauqa nur ya tunjuk ni karena nurun Muhammad ya lari naik si kalinna naik nak bita apa yang terjadi sampailah ke satu tempat namanya Mustawan. Anjenikane Mustawan nasengugie onrom pada padang. Kalau orang masuk di situ tidak tahu di mana di atas, di mana di bawah, di mana timur, di mana barat, di mana utara, di mana selatan. Dek nadiseng ya kau tamak kikor. Nabi masuk ke situ. Ya, si senat tamak Nabi takut dia. Sendiri meke inabita gemetar dia tapi tidak lama gemetar dia mendengarkan suara orang mengaji. Siapa suara itu? Suaranya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu Abu Bakar pak dek na Mi'raj tapi suaranya ada di atas. Orang hebat itu pak ya natu Abu Bakar As-Siddiq pak pasti depe inabita kuburannya. Oh tidak gampang itu pak. Asalan kata loka ziarah, jamaah haji, jamaah umrah, setiap hari didoakan. Kalau dibacakan doa Nabi Muhammad, dibacakan juga doa Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Kemudian begitu dia dengar suaranya Abu Bakar As-Siddiq, langsung lega. Nyamang ipagkasya na Nabi tanah kena niya di sahabatku ngaganga. Ya, bukan kali-kalingku ternyata ada sahabat saya yang mengaji. Si kalinna tiba-tiba berhenti. Si kalinna berhenti, apa yang terjadi pak? Ada lagi suara yang didengar oleh Nabi Muhammad, tapi bukan lagi suaranya Abu Bakar, tapi sakraka denna Allah Ta'ala. Masya Allah. Biasanya ki langir sarakat den dini. Tina kapan di? Laketina tong. Kali-kali Nabi Muhammad yang pernah dengar suara kadimnya Allah. Ya. Apa nakanan jo suara kadim itu? Boleh gini baca pak. Ya, ada dalam Al-Quran. Langsung anjo raya hanya suara yang didengar, tidak melihat apa-apa. Suara, nah dengar. Langsung nakanan jo suara iya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Nah, yang mana pertama na terima nabi pak hakikina ron sambayang na terima nampa syariatna ya. Jadi hakikina sambayang aqimis salata li zikri ya. Entengan sambayang untuk angurangi. Sekarang timbul pertanyaan, kita bagaimana pak? Entengan sambayang tinengurangi Allah Ta'ala. Jadi ikatin tu modeleta
orang awam manas sambayang ki dosa ija ki labi papunatina sambayang ya pasambayang lagi dosa ija mau mas sempajak itu mah dosa toki lebih pakodek dia sempajak ya na cukup pura kia berselang assalamualaikum langsung astagfirullah. Kenapa? Nari pa ko sambayan nari baca astagfirullah karena dosa ija ki. Katina pa memenuhi perintah Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad. Aqimis salata di zikri. Intingan sambayang untuk mengingat kepadaku kata Allah. Ternyata kita belum. Ya, jadi masih perlu bantuan istighfar. Lebat sambayang astagfirullah. Jadi simpi sangkai kena dongok-dongok nanne. Lebat sambayang nampang maca tobat. Kada lebat kong nginung nampang maca tobat cocok ada. Tahu tinanam mahang. Ya, tinanam mahang. Ya. Kita ini as-sambayang lagi na di dosa ija. Lakbi papun natina ni sambayang. Oleh karena itu mari gairahkan perhatian untuk salat. Kemudian jangan berhenti. Jangan berhenti, Pak. Kalau ingatannya lari-lari, biarkan mereka. Nah, karena gurunta Imamul Ghazali, orang awam semacam kita ini cukup 3 tempat saja. Kuncina sambayang. Bajiki panguranginta di 3 tempat. Kalau sudah bagus yang 3 tempat itu, insya Allah bersyarat kini terima ngasih sambayan. Talu di tempat. Nah istilahkan itu panditaya ada 3 tikungan maut di dalam salat. Hati-hati Pak. Tikungan maut pertama takbiratul ihram. Puna takbir ihram ki baju kilalo. Kupasangnya anak-anakku anak muda iya. Jadi kucini anak muda di marusu. Nampak jari pintu apakah memang di mana? Puna tamat berjamaah. Langsung japan tama. Akan-akan ngapa na langsung angkat di mana nak lepas memang niat di balakku. Allah. Antunia kari balaka masih kotor. Masih kotor. Harus diulangi lagi kalau sudah sampai di tempat ini. Karena 2 niat antu Pak. Niat nikana niat hakiki, niat nikana niat syar'i. Sama tonji kalau mau pergi umrah, nampak store. Sudah ada niat itu. Sudah niat. Lagi kemana kami umrah. Nggak mau niat. Nah, si kalinna baturate di Bir Ali harus berniat. Berniat kembali. Kenapa? Masih kotor itu yang pertama. Masih kotor Pak. Ya. Batribalana. Ya. Kan mereka masih melor, yang memang niatku. Tapi japai jaganga, dek panak baju, salepa bajuna. Ya, nampak cengke senja kali kaluru, acari-carita, masa ini cari batang. Maka waktu kamat ulangi. Itu namanya niat syar'i. Karena niat syar'i bersambung dengan pelaksanaan. Ya, kan banyak sekarang yang terlalu pintar bicara itu. Selalu maklakin niat, nampak jadi balakun niat memang kau jintu. Jumpa kurian di Medan nampak niat. Inakin deh. Aslina. Wadah. Ternyata niatnya niat kotor. Ya, niat kotor Pak. Masih bisa ya campur-campur itu. Puna nampak ijab pamari balat, batri balat Pak. Setelah sampai di sini ulangi Pak, ulangi niat syar'i namanya. Ya. Jadi saya minta tolong anak-anakku, saya di pesantren Pak. Punanya anak-anak nampak pakaman entah ku undang. Katanya kau lari, mau tereko. Ngapa nak tahu berjamaah pantara izin kalau kamu memang kok karena ngapa kau nak siap pakai Pak Ustaz. Ada. Itu tidak benar. Tidak benar. Jangan. Ya. Antama ki lagi amenten di sambayanga ada persyaratan itu Pak. Nah karena iqamus shalah penting sambayang. Karena
if'alus shalah, jamai sambayang dah. Tapi iqamus shalah, painting sambayan. Jadi karena gurunta apila jarak tirum painting sambayang anam pakai sambayang. Ya. Tapi niat salah. Antamana langsung mempo. Ngapa kau nak aku painting sambayangku? Ngapa nu mempo? Ya, itu juga salah. Antamana mempo narong bagi pakasian apa menteng. Ni kama mempo sih. Ngapa kau nak aku painting sambayang? Mah, ngapa ni painting yang mempo? Ya. Perbaiki berdirinya, Pak. Pada kita total. Aku taman ni kalau yang dimaksud iqamus salah painting sambayanta ni baca irong angkana nurun sambayang Muhammad as sambayang Allah Ta'ala nabatui Allah Ta'ala ton terima. Alhamdulillah. Yang tu ni kani painting ya. Kena kare-karena tena kan. Kok ya sanam maki bagi pakasiata lampa ni bacan jo. Boleh bahasa Bugis, boleh bahasa apa karena tiada paling sambayang. Ya. Nurun sambayang atau nurus sempajang. Muhammad mas sempajang. Allah Ta'ala napolei, Allah Ta'ala tu terima. Ya. Jangan kan painting sambayang. Lek bami dibacan jo nampak maki niat. Niat salat itu ada dua. Ada niat salat, ada niat waktu salat. Niat salat itu satu macam, Pak. Lohoro, asar, magharibi sama semua. Niatna sambayang. Niatna jiwat tua, beda-beda itu. Maghrib, isya, subuh, lohor. Jadi niatna ron sambayang ke bajiki. Apa niatna sambayang ani bajiki? Nawaitu an Ahmad usalli. Itu niatna sambayang. Nawaitu an Ahmad usalli. Baru usalli fardal maghribi. Niat waktu itu. Ya. Nawaitu an Ahmad usalli fardal isya'i. Ya. Nawaitu an Ahmad usalli fardas subuhi. Begitu terus, Pak. Begitu terus. Jadi niat untuk tahu antamana kan. Usalli ada. Teteret dulu ke sari batang. Sallina. Ya. Tapi ada juga yang tidak pakai usalli. Itu yang tidak pakai usalli kurang bagus juga. Kurang bagus. Kenapa? Tahu artinya salli, Pak. Bahasa Arab itu. Salli artinya menyambung. Menyambung. Sambayang itu nya sallina, haji atena, puasa atena. Ya. Sambayang aja pakai salli. Ya. Itulah yang kelebihannya salat. Karena sallina. Apa sallina? Salli artinya menyambung. Pun atena nu salli tena sambungan tu. Nairok si sambung Allah Ta'ala. Usalli kuniakan ku sambung kalengku sigang Allah Ta'ala. Ya. Pun naleba makita takbir dibaca sen doa iftitah. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Doa iftitah itu artinya natimbaki naik pamaluanna pangurangin dari Allah Ta'ala. Iftitah artinya pakai bu ditimbaki. Pun natin baca doa iftitah tina tatimba. Tidak bisa naik, tidak bisa. As-salatu mi'rajul mu'min. Ya kan karena sambayang kalau mi'raj. Apaan yang mi'raj? Tiada tahunna. Tapi ingatannya mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa bisa mi'raj? Karena terbuka. Yang membuka itu doa iftitah. Ya. Karena tonton akan enakin tekatina jika membaca doa iftitah. Kasih karo-karoang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada. Si karo-karoang. Ya. Tiaki sari batang. Tak kala ki as-sambayang. Ki baji kilalo ibatita sambayang. Kenapa? Kalau orang sudah meninggal, Pak. Nasasala kekalinan tu. Begitu masuk kubur, Pak. Pasambayang niat ni sambayan lan tayang ni di kubur na. Tena pihak dia
tena pi sumbangan, tena pi puasa iya, salat sudah ada. Nya mi sambayang di kubur nanti. Ang penting dapat tanja kalinna kama malaikat. Si kalinna nya rinto matea na kay naikon tu man anta. Inaikon tu. Nakana anak muda ya man ente. Kata onjin tu. Man anta. Niga gitu. Katanya mana bahasa mangka salat tawasalan jadi kubur ka. Bahasa Arab mami. Jadi apalagi memang bahasa Arab di pun natena balas sakit antu. Oh, warani ka apau cara dek ngasih bahasa Arab anda ini boraknya. Kenapa? Semua yang pintar baca Al-Quran berarti pintar bahasa Arab. Jadi antu toto atari olo pak mana tina pas sekolah tina pak ngaji ki hebat itu. Maka kowe nasenja na mengaji na penting sekolah ko ada. Ya tak balik itu. Perintahnya orang tua dulu mengaji. Kenapa? Bahasa dalam kubur adalah bahasa Al-Quran. Alhamdulillah. Anta mana di kubur kan ya misambayan na menteng. Nah karena jangan salah. Nak kemini sahabat no. Nah karena ini apa sahabatku kamu tuh gak gana tanjana. Ya. Wau nah karena jangan salah. Nak kemini sambayan no. Saya ini adalah salatmu. Nasuro ka Allah Ta'ala mangengagangko di kuburuno. Ya, angantara ko salan di siratal mustaqim. Bahkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayam ini para luni boya. Sambayang na salibatang. Tiakit na sanginin. Piniboya na ka na tanda-tanda kematian. Ya, tena na irang ki antu tanda-tanda kematian. Napacinikan jika ni kita na lino bakmi. Tapi tanda-tanda yang perlu dipelajari. Apa modal nirang menghadap Allah? Tiada lain adalah salat 5 waktu. Ya, niatna salam di kuburuna. Apa nakana sambayang nakana tinro makonaung sangkam matinro na buntim berua. Pun niaki malaikat mungkar nakir kupawang angkana tiya ko na tumatia kutakna nakke kutakna. Kenapa? Cilino kalenam para kaika kamma ni naketosen para kai. Wah, alhamdulillah. Wajib na pasambayang Bapak Ibu. Tapi pun natin sambayanta, tira pa pangagangki di kubur ka. Inahay mo talang ngaganga di kubur ka. Anakku tidak mau. Bainenta tena nero. Pura nenta labi pa. Ya, tena nero ngagangki anto di kubur ka. Tapi satu-satunya adalah salat kita. Sambayanta. Yamin ne sahabat nanak bita kami nang utuh sambayanna. Biasa pun natak yuki nak bita 4 jam 1 malam Pak. 4 jam. Ya. Jadi alhamdulillah pun nanak bita rajin sambayang. Tahu ni pasalamat di Allah Ta'ala. La bipa bangsa takatte. Karena tidak ada yang dijamin kebahagiaan dan keselamatannya. Alhamdulillah. Saya kira Bapak Ibu jamaah sekalian sudah panjang lebar saya bicara. Nah sebenarnya ceramah bukan panjangnya yang menjadi persoalan. Tapi pengamalannya yang terpenting. Kita pakai falsafah. Ilmu yang sedikit yang diamalkan bisa lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak yang tidak diamalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini barang niat jasengkari Pak Maik Badita kemudian kita amalkan bersama pada hari yang akan datang insyaallah. Untuk menutup acara ini ada baiknya kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan jamaah ittifaqul jamaah ini nilak yang ngasing umuruk dari Allah Ta'ala nana rapis setampole dalam acara yang sama di bulan yang sama di tempat yang sama insyaallah di masjid yang mubarak ini. Kemudian mudah-mudahan ibu-ibu juga yang bawa kue-kue dimurahkan rezekinya oleh Allah ya. Barat tampole mengadakan peringatan Isra Mi'raj lebih marak daripada ini, lebih jauh kan ke Jawa nairang. Barang niat ni kandre, niat ton ni rokok-rokok. Insya Allah. Ya,
Baiklah, kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad bil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim wa sahhil alaika tuklan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadah. Allahumma ahyina bihayatil islam wa amitna bimautil islam wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma ya wadud ya wadud ya wadud ya zal arshil majid ya mubdi'u ya mu'id ya fa'alul lima yurid. Nas'aluka binuri wajhika alladhi mala arkana arshik wa biqudratika allati qadarta biha ala jami'i khalqik wa birahmatika allati wasi'at kulla syai' la ilaha illa anta ya ghayyasal mustaghisina aghithna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin fi hadhihi an-niyyah wal amalus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.